Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdal hamidin hamdal syakirin hamdan na'amin hamdal nafiin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala ta'ala inna Allaha وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وقال أيضا واجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah. Di antara rangkaian waktu yang kita lalui ada waktu yang kita gunakan dan kita manfaatkan buat nambah-nambah nilai ibadah kepada Allah. Karena di antara waktu yang kita pakai, di antara waktu yang kita jumpai, itu ada waktu-waktu yang memang nantinya akan bisa dipertanggungjawabkan kepada Allah, terkait karena di dalamnya memuat hubungan dan ibadah kita kepada Allah, sekaligus hubungan dan ibadah kita dalam bangsa hubungan dengan manusia atau hablum minan nas. Karena waktu-waktu yang kita lampaui dalam kehidupan kita, terkhusus dari mulai sejak kita balik, itu nantinya bakalan ditanya sama Allah. Dalam hari-hari kita selama kita hidup dipakai buat apaan baik, kita gunakan buat kegiatan apa saja. Tapi ketika di antara rentang waktu dalam seminggu ada sekali, bahkan ada beberapa kali kesempatan yang kita pakai buat ibadah, maka insya Allah itu dapat menutupi dan menjadi tanggung jawab kita yang nantinya dipermudah terkait dengan pengisian waktu hidup kita. Ya, kenapa saya bilang dari mulai sejak balik? Karena kalau sebelum balik kita di situ tidak ada beban, tidak ada taklif, tidak ada kewajiban. Tapi ketika kita sudah balik, masing-masing individu daripada kita, masing-masing perorangan daripada kita punya tanggung jawab masing-masing, terkhusus terkait waktu yang kita jumpai, waktu yang dijatahin buat kita. Alhamdulillah pada malam hari ini kita di antara waktu-waktu itu kita pakai buat ibadah. Ibadah yang kita laksanakan buat ibadah yang kompleks dengan makna. Di dalam kesempatan ini yang kita gunakan, kita ada zikirnya dalam rangka mempertaruh hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga ada sholawatnya dalam rangka untuk mempertaruhkan kemahabbahan kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan juga ada jalinan ukhuwah dan silaturahim di antara kita. Dan ini juga menjadi ibadah buat kita. Karena ibadah yang jalur Allah tetapkan buat kita bukan hanya jalur hubungan kita kepada Allah, hablum minallah, tapi juga ada jalur melalui hablum minan nas. Tidak jadi baik kalau kita hanya memperhatikan dan memperbaiki hubungan kita kepada Allah, sementara hubungan kita kepada manusia tidak baik. Kita hanya memperhatikan hubungan kita kepada Allah, tapi hubungan kepada manusia kita tidak pernah jalani. Bahkan ada dalam sebuah keterangan, orang yang ketika terjalin hubungan kepada manusia, andaikan ada salah, maka masih lebih baik daripada orang yang tidak punya salah kepada manusia, tetapi dia memang tidak pernah berhubungan dengan manusia. Jadi kalau antar manusia salah, itu namanya manusiawi. Kalau antar kita ada kesalahan, itu hal yang wajar.
revisi, perbaiki, minta maaf dan perbaiki jalinan hubungan kita, tingkah laku kita atau perbuatan kita, sehingga apa yang kita perbuat menjadi lebih baik dan lebih manfaat buat orang lain. Tapi ada orang yang nggak pernah salah. Saya nggak pernah salah sama orang. Emang apa? Emang di rumah baik, kagak keluar rumah, ini tidak jadi baik. Apalagi kadang-kadang orang yang rumah baik juga belum tentu dia jalin ibadah kepada Allah. Biasanya ke bawah. Kalau malas dalam orang, biasanya kehubungan ke Allah juga malas. Kecuali orang-orang yang khusus. Orang yang khusus saja Bapak jamaah sekalian, ketika dia memang memperhatikan hubungannya kepada Allah, tetapi dia dalam waktu tertentu. Kalau dalam thariqah kadang ada sebutan, ada waktu di mana dia khalwah. Ada kesempatan di mana dia gunakan pada malam itu, atau paling banter ada yang 40 dia ngamar, kalau bahasa saya nyebutnya ngamar, diam di kamar, zikir, ibadah di situ. Selepas itu tetap dia jaga lagi hubungan dengan manusia, enggak selamanya. Jadi kalau ada orang yang bertengin baik hubungan kepada Allah, dia enggak tepat juga. Kenapa? Karena kemanusiaannya juga dia harus perbaiki hubungannya. Kenapa? Disadari atau tidak disadari, tiap manusia secara sababiahnya tetap membutuhkan manusia. Kalau sudah manusia tetap membutuhkan manusia, berarti mesti ada jalinan, mesti ada hubungan yang kita sebut dengan hablum minallah. Entah itu dalam muamalah itu akad, ya, dari mulai jual beli dan jenisnya, itu juga dengan orang lain. Nah, mungkin dia bermuamalah dan bangsa yang nggak kelihatan. Pasti lalu ketemu sama orang, dia mesti belajar, dia mesti ini. Belum lagi tatanan kemasyarakatan yang bukan hanya menjadi anjuran dalam hukum sosial atau dalam kenegaraan bahasanya sebagai warga negara, tetapi juga merupakan himbauan, ajakan, bahkan anjuran daripada agama. Jaga hubungan antar sesama, ya, pererat tali silaturahim, ya. Sehingga dalam bahasa Qur'annya disebut wa'tasimu bihablillahi jami'an. Kita dalam bertaut, dalam bersilaturahim, dalam bermasyarakat, dalam bernegara, maka yang mesti kita jaga adalah hubungan antar kita, tentunya dalam hablum minallah, berdasarkan hukum-hukum yang Allah berikan. Ketika memang ada rambu-rambu yang mestinya kita perhatikan sehingga kita stuck, atau kita diam, atau kita berhenti, atau kita tidak langgar, maka kita patuhi itu, ya. Jadi kalau kita ngaji kayak gini nih, ini juga bagian dari hablum minan nas yang punya nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, bahkan banyak lagi ayat-ayat atau hadis-hadis yang berkenaan berhubungan dengan akhlak, berkenaan dengan hubungan dengan manusia. Ketika kita jaga akhlak, berarti jaga hubungan kita juga kepada manusia. Kalau nggak ada hubungan dianjurkan dalam agama, nggak mungkin diajarin akhlak. Kenapa agama mengajarkan, memberikan acuan bagaimana manusia berakhlak? Berarti juga agama di situ menganjurkan bergaul, bermasyarakat dan berhubungan dengan sesama manusia. Karena itu di situ sebetulnya ada akhlak. Nabi sendiri nyatakan nama bu'istu liutam mima makarimal akhlak. Jadi kalau ada himbauan, ada anjuran untuk memperbaiki akhlak, berarti di dalamnya ada himbauan untuk bergaul dengan sesama manusia. Ya, cuma barangkali kan kalau kayak saya, bukan berarti pilih-pilih gaulnya, bukan Pak. Tapi kadang-kadang juga serba salah, kita nongkrong lagi bareng, yang lain melalikan, perhatikan. Orang yang ngobrol ada saya jadi berhenti, kan juga gak enak juga, kesian juga. Ya udah, kalau gitu saya gaulnya kumpulnya kalau lagi tali, kalau lagi apa, pengen main gitu kan, lagi kumpul ikut nyemplung, diem ya kan, saya sendiri gak enak. Ya jadi ada waktunya. Jadi kalau mau lagi ngumpul, saya nggak ngumpul, nggak bareng. Itu karena memang ada waktu, ada momen yang mestinya diperhitungkan.
Ya kalau mau lagi ngumpul-ngumpul ya mau ngumpul, tapi kalau lagi ngumpul-ngumpul biasa main-main, ketika saya sampai dia jadi pada diem baik kan gitu ya. Jadi mohon maaf, bukan saya nggak bantu menjaga silaturahim, tetapi mudah-mudahan riungan ini sudah mewakili dan bagian dari saya tetap ingin gaul sama Bapak dalam nuansa taklim dan silaturahim. Kemudian Bapak jamaah sekalian yang berbahagia, dan ibadah yang kita langsungkan dalam riungan kita pada malam hari ini dan kesempatan lainnya bukan hanya bernilai zikir kepada Allah, juga bukan dalam hanya merawat hubungan silaturahim di antara kita, tetapi juga merupakan pencarian rukhsah, minimal saya sebut pencarian rukhsah, pencarian keringanan dari Allah. Kenapa? Kadang ibadah kita walau katanya sempurna kata kita, tapi kadang-kadang di sana sini masih ada kekurangan ibadah yang kita perbuat. Kalau masih mau ngaji, masih mau belajar, maka kekurangan itu insya Allah Allah maafin ya. Dalam bahasa manusia juga kan gitu, kalau ada salah maafin, lagi belajar kan itu. Sebelum itu Allah sudah melalui lisan nabinya menyatakan bahwa ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah kecuali dosa itu diampuni dengan ngikutin taklim, dengan ngikutin belajar atau ngaji. Ya sholat kita ada contohnya, sholat kita pasti ada kurangnya, nggak dimaafin tuh mas, kecuali kita ada ngikut ngaji, ngikut ngeriung dalam taklim, baru tuh kesalahan kita dimaafin. Jadi kalau tanya mereka kenapa salah, kan lagi belajar mereka gitu. Itu bahasa Tuhannya. Malaikat itu nggak usah nanya sama kita, ada malaikat tugasnya nyatetin doang. Ya nanti laporannya ke Allah, tinggal nanti dibacain semau kita baca di hadapan Allah. Kalau bahasa anak kuliah nanti ada presentasi itu, ada uji kom segala. Jadi ketika nanti kita bacain apa yang kita perbuat, di situlah kita apa yang menjadi alasan dalam amalan kita itu. Kemudian Bapak jamaah sekalian yang dibahagiakan Allah, ketika kita ngariung ngaji, belajar sama-sama, yang tidak kalah penting adalah belajar dalam rangka mengenali diri kita. Sehingga Sayyidina Ali menyatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa orang yang bisa mengenali dirinya, maka dia akan dapat mengenali Tuhannya. Cuma yang jadi hambatan kita untuk mengenali diri kita apa? Nafsu. Kenapa nafsu jadi hambatan? Bapak jamaah sekalian, emang dari dulunya. Karena pertama kali Allah ciptakan ada dua wujud, yang satu akal, yang satu nafsu. Ketika akal ditanya sama Allah, siapa kamu? Akal itu langsung menjawab, engkau apa? Aku adalah hamba-Mu, engkau adalah Tuhanku. Langsung benar itu akal. Pas nafsu ditanya, nafsu kamu siapa? Aku ya aku, kamu ya kamu. Jadi ketika nafsu kita ditanya, nafsu tanya siapa aku, siapa kamu? Jawab nafsu apa? Saya ya saya, kamu ya kamu. Dibakar oleh Allah dalam neraka, dalam api selama 1000 tahun, selesai. Ditanya lagi sama Allah, jawaban nafsu apa? Masih jawabannya sama. Aku ya aku, kamu ya kamu. Dibakar lagi 1000 tahun. Setelah dengan diuji dibakar dengan api dan sebagainya nggak mempan, baru dibakar dengan api dengan pada suatu tempat yang penuh di dalamnya dengan penderitaan dan kelaparan. Saat itu nafsu baru bisa mengenali, dan saat itu ketika selesai ditanya itu nafsu kamu siapa, saya siapa, baru nafsu kau adalah Tuhanku, aku adalah hamba. Begitu yang jadi hambatan kita. Kita ibadah, pas ibadahnya nggak berat sebenarnya. Yang berat itu nafsu kita. Nafsu kita menghentaskan nafsu kita. Yang sulit itu kita melawan kemauan kita. Enaknya gini, malam-malam Jumatnya rumah, sholat jorah, dapat TV, gitu ya, bapak-bapak.
anak sekarang mau pakai HP, lonjo orang itu, ya nonton TV segala macam. Kadang-kadang ngumpul-ngumpul, tapi ngumpul-ngumpul buat taklid. Enaknya begitu, itu kemauan apa? Kemauan nafsu. Subuh enaknya apa? Selimut bukan malah diturunin, malah taikin supaya rapet. Emang apa? Pagi kan dingin. Kemauan siapa itu? Nafsu. Nah, ketika kita sudah bisa melawan nafsu itu, baru kita nanti akan dapat mengenali diri kita. Kalau sudah mampu mengenali diri kita, maka kita akan mengenali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata sekali tadi, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa orang yang mampu mengenali dirinya, maka dia akan dapat mengenali itu. Lanjut Bapak Jamaah sekalian, karena dalam kegiatan saya tafsir ya, Jalalain tafsir Munir, tafsir Yasin, baru juga tafsir Munir dan tafsir Jalalain, tapi yang saya baca sekarang adalah tafsir Hamami. Kita sampai kemarin sampai apa ya? Yang kemarin itu lanjutan dari Tanzil al-Azizir Rahim, itu tidak qamam ma'udru abahu fahum apa haqal qawlu ala aktharihim ma yu'minun. Ya, udah untuk apa haqal qawlu udah kali ya, dianggap sudah. Baru baca Yasinnya ya. Jadi kalau Bapak baca Yasin itu ada terjemahnya, ya boleh baca-baca buat dewek itu terjemahnya. Di situ kelanjutannya Allah menyatakan wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda faghshaynahum fahum la yubsirun. Bapak jamaah sekalian yang berbahagia, secara harfiah maknanya adalah wa ja'alna, kata Allah, wa ja'alna, dan telah menjadikan kami min baini aydihim, dari hadapan mereka saddan, tutupan. Maksudnya enggak kelihatan jadinya. Wa min khalfihim sadda, dan dari belakang mereka ada juga tutupan. Faghshaynahum, maka nutupin kami, fahum la yubsirun, karena di depan ditutup, di belakang tertutup, maka mereka la yubsirun, kagak bisa melihat. Ini bisa hakiki, maknanya bisa majazi. Maknanya orang kafir itu dia nggak bisa melihat kebenaran karena hatinya sudah tertutup. Nah, kemudian Bapak jamaah sekalian yang berbahagia, tafsirnya menyatakan nuzilat hazil ayatu fi riwayati, ayat ini diturunkan dalam sebuah riwayat fi haqqi Abi Jahlin wa sahibihi, dalam masalah kasusnya Abu Jahal sama sahabatnya. Jadi sebab turunnya wa ja'alna min baini aydihim sadda dan seterusnya, sebab turun ayat ini adalah tentang Abu Jahal dan para sahabat. Min Bani Khazumin, dari Bani Khazum. Wa dzalika anna Abu Jahlin halafa, dan kisah tersebut bagaimana Abu Jahal sempat bersumpah. Apa kata Abu Jahal? La in ra'aitu Muhammadan yusolli la ardakhna ra'sahu la ardakhna ra'sahu bil hajari. Kalau saya melihat Muhammad lagi sembahyang nih, pasti saya tibanin kepalanya pakai batu, kata Abu Jahal sampai sumpah. Karena awal-awalnya memang persiaran dan persebaran agama saat itu sangat sulit. Jangankan untuk ibadah jamiah, jamaah bareng-bareng di masjid, musola dan sebagainya, perorangan pun saat itu sulit. Jadi ketahuan itu banyak orang-orang yang bukan cuma benci orangnya, sampai lagi ngerjain ibadah aja mau diganggu, bahkan dibunuh. Yang mau dibanding kepalanya Nabi dengan batu.
Fatahu wa huwa yusalli falamma rafa'al hajara shallat yaduhu ila unuqihi wa lasqal hajar biyadihi. Jadi ketika dia nyampe, Nabi Muhammad lagi sembahyang, lagi sholat, langsung diambil batu gede diangkat ke atas Ka'bah. Mau kan kalau sholat mau depan Ka'bah saat itu ya. Jadi diambil sholat diangkat, tangannya lemes sehingga batu itu melekat dengan lehernya. Karena kalau ngangkat saking batunya itu gede, otomatis tangan dua. Kalau tangan dua mau angkat ke atas kan mungkin jauh dari pala, pasti sekitar pala. Tangannya lemes, bakal syalat. Kalau bahasa kita syalat pakai kempet atau lumpuh, glek batu nempel di pundak. Dan sampai saat itu dan seterusnya itu tangan nggak bisa lepas dari batu dan batu nggak bisa jatuh di punggung terus. Jadi gimana coba? Jadi kalau kayak orang langgul berat gitu pak, nunduk nggak bisa lepas. Bukan hanya nggak bisa niban Nabi dengan batu itu, bahkan nggak bisa batu itu dilepaskan dari punggungnya. Kemudian pada ma'ada ila ashabihi wa akhbarahum bima ra'a saqatal hajaru. Pas dia balik lagi ke teman-temannya, dia beritain kalau bahasa kita kayak tadi itu, Muhammad di sholat batu, masa batu nggak bisa jatuh. Selesai cerita baru batunya lepas, jatuh sendiri, lepas sendiri dari tangannya. Kuasanya Allah. Nabi sampai seperti itu Allah jaga. Ya, dijaganya. Ya kalau bahasa orang sakti, Nabi Muhammad lebih jauh dari bahasa sakti. Bukan cuma batu nggak apa-apa, tapi batu ketika mau ditimbangin ke Nabi, tangan nempel, lengket, batu lengket ke punuk dan selaya itu tangan pun nggak berdaya, nggak bisa ngangkat tuh batu. Anehnya lagi tuh batu kalau udah nggak tangan udah nggak kuat gimana biasanya Pak? Jatuh, ini agak jatuh. Jadi Abu Jahal nunduk tuh bawa batu kumpul lagi ke teman-temannya. Udah sampai ke teman-temannya, selesai daripada nyeritain kejadian itu, ternyata baru batunya jatuh. Nah setelah itu, faqala rajulun min bani Mahzum ana aqtuluh bihadzal hajar. Kalau gitu biar tidak saya yang bunuh pakai batu ini. Dibawa lagi tuh batu yang mana? Batu yang tadi dipegang Abu Jahal buat nimbanin Nabi. Fatahu wa yusalli farada ayyurmiyahu bil hajar fa'amallahu ta'ala basara. Kalau dia bila lagi kasusnya, batu dibawa ketemu Nabi lagi sholat. Ketika Nabi sholat kagak kelihatan, Nabinya nggak kelihatan. Ini alasannya tadi Pak Layu siru. Ini kalau zaman dulu juga pakai salah nih Pak. Ngumpet dari orang baca baik itu apa baca al-nabi baini aidihim sadar buat ngumpet supaya nggak kelihatan. Itu ilmu lain ya, ilmu lain tuh. Ini mah ayat. Jadi ketika itu Bani Makhzum, seorang laki-laki dari Bani Makhzum nggak bisa melihat Nabi. Kenapa? Fa'amallahu ta'ala basara, karena membutakan oleh Allah akan pandangannya. Tapinya waja'ala yasma'u sautahu alaihi salam, tapi dia tetap mendengar suara Nabi lagi sholat. Suaranya kedengeran tapi nggak kelihatan orangnya. Aneh gitu, kalau sekarang aneh gitu. Kemudian wala yarau faraja'a ila ashabihi. Setelah itu karena nabinya nggak kelihatan suaranya doang, berarti bukan buta, tapi nabinya nggak kelihatan. Habis itu gimana? Dia kembali ke teman-temannya. Falam yarahum hatta nadahu. Ya, dia nggak bisa ketemu sama temannya, teman juga gak kelihatan. Berarti rasio pemikiran kita kalau sampai dia bisa balik lagi, kelihatan tuh jalannya. Bayang? Jadi lihat sampai Nabi lagi sholat pas nyampein batu, Nabinya nggak kelihatan, cuma kedengaran suaranya. Bingung dia, balik ke tuh, berarti ngeliat baliknya mana? Cuman sampai ke tempat temen-temennya, temen-temen juga gak kelihatan.
hatta nadaumu, sampai-sampai itu temennya manggilin. Manggilin. Ya kan kita tahu kalau orang lagi cari-cari kan kelihatan gitu ya. Orang balik lagi, nengok mana ya gitu kan. Pasti kita yang ngelihat duluan manggilnya gitu. Dipanggil sama temennya. Bagalo ma sonatu, kata mereka itu ma sonata, kata temennya, kamu lagi ngapain, ngerjain apa? Ngak-nguk gitu. Bagala ma ru'aituhu walakin sami'tu sautah. Ini orang laki tadi yang negatin Abu Jahal cerita, saya nggak ngelihat Muhammad, tapi suara saya dengar gitu. Jadi kalimat beliau temennya itu ma ru'aituhu walakin sami'tu sautah. Saya nggak ngelihat beliau Nabi Muhammad, tapi saya ngelihat dengar suaranya. Wahala baini wa bainahu syai'un kahai'atil ajal yadfaqu bil tanbih wala danautu minhu. Nah, dan seterusnya. Kemudian Bapak jamaah sekalian yang berbahagia, jadi dari sini tidak ada satupun dari Abu Jahal dan teman-temannya dari Bani Makhzum yang berhasil bikin Nabi cedera, apalagi sampai membunuh. Kalau Abu Jahal tadi mana? Batunya nempel di pundak, di tangan, nggak bisa diturunin. Pas udah ketemu teman-temannya baru turun. Ada laki-laki dari Bani Makhzum, dia mau nimbanin batu yang dibawa Abu Jahal, terbalik malah nggak bisa. Kata Nabinya nggak kelihatan, cuman kedengeran suaranya. Ini bagian dari kisah yang melatar belakangi daripada ayat wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yusirun. Shadaqallahul adzim. Nanti kisah lainnya insyaallah menyusul. Wallahu a'lamu bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.